Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali kita saat ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama, amin. Kita mau rasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kita mau bawa setiap ucapan syukur kita pada pagi hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Dan mari saya mengundang semuanya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kerinduan kami Tuhan Yesus. Mau datang Tuhan untuk puji dan sembah Engkau. Mau datang Tuhan Yesus untuk menyenangkan Engkau, Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh melihat Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari kami boleh alami di dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sungguh tepat pada waktunya. Dan kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Dan maka dari itu kami bersyukur Tuhan Yesus atas semua yang kami alami Tuhan. Atas segala pertolongan dan perlindungan. Atas segala berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini setiap umat-Mu Tuhan. Sungguh mau datang Tuhan untuk puji dan sembah Engkau Tuhan. Layakan kami Tuhan pagi hari ini untuk datang dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan, kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dengan percaya kami bersama-sama katakan amin. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, nyatakan lewat pujian ini. Sanjung dan tinggikan Dia.
raja di atas segala raja. Kita angkat pujian kita berkata, serukan namanya. Bahwa dialah Tuhan yang besar dan Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Dimanapun saudara berada, kita angkat hati dan pujian. Sanjung dia. Dia tidak akan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, biasa. Tuhan, satu-satunya kota benteng yang teguh. Nama Yesus saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan mari saya mau mengajak kita menghadap hadirat Tuhan saat ini. Kita merasakan kuasanya yang siap untuk menjamah Engkau. Kuasanya yang sanggup untuk mengubahkan engkau. Kuasanya yang sanggup memberikan kita kemenangan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Mari ungkapkan setiap hati dan pikiran kita lewat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Yang
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong, biarlah kami semua mengerti firman Tuhan, diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Hamba menyerahkan pemberatan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini dari Yosua 1 ayat 8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Tema kita hari ini adalah susah ingat, cepat lupa. Ya, karena ini merupakan satu sifat manusia. Seringkali kita susah ingat tapi cepat lupa. Apalagi ketika kita merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita susah mengingat firman Tuhan, tapi begitu masuk cepat lupa juga. Nah, itulah sebabnya di dalam teks ini Tuhan lewat hambanya terus menegaskan ya, bahwa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itu diingatkan terus supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan siang dan malam terus menerus setiap hari. Mengapa? Karena sifat bangsa Israel ini juga memang seperti ini, susah mengingat firman Tuhan, susah untuk mengingat perintah Tuhan, susah untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika mendengar, cepat juga melupakan. Sehingga seringkali dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, banyak sekali mereka melanggar firman Tuhan, banyak hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, dalam teks ini sebetulnya perjalanan Israel sesudah Musa meninggal atau Musa mati, kemudian bangsa ini dipimpin oleh Yosua menuju tanah perjanjian. Nah, ketika mereka akan berangkat dari perjanjian, bahkan dalam perjalanan ditegaskan ya bahwa dikatakan begini, hambaku Musa sudah mati, sekarang bersiaplah seberangilah sungai Yordan, kemudian berjalanlah menuju tanah perjanjian, dan selama perjalanan ini ke tanah perjanjian akan melewati banyak rintangan, melewati suku-suku bangsa, melewati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, melewati suku-suku penyembah berhala. Dan selain itu juga di dalam perjalanan Tuhan izinkan banyak rintangan. Kadang seolah-olah kekurangan makanan, tapi tidak pernah kekurangan makanan. Tuhan izinkan kesulitan, kadang sulit air, tapi dalam waktu itu juga Tuhan berikan mujizat, air itu ada. Jadi sebetulnya banyak ujian rintangan yang Tuhan izinkan di dalam perjalanan bangsa ini menuju tanah perjanjian. Nah, sebab itu kita melihat bahwa ketika bangsa ini menyeberangi sungai Yordan di tanah perjanjian, banyak rintangan-rintangan hidup yang harus mereka alami. Dan rintangan itu memang juga diizinkan supaya bangsa ini mentalnya terlatih, mental mereka kuat. Dan segala pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika di Mesir itu betul-betul dikuduskan supaya mereka terus hanya bergantung pada Tuhan, tidak lagi melihat ke Mesir, ke belakang, tapi lihat ke depan, masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, sebab itu penegasan firman Tuhan kepada bangsa ini adalah kuatkan, teguhkan hatimu dan bertindaklah hati-hati. Ya. Kuatkan, teguhkan hati. Mengapa harus kuat dan teguh? Karena dalam perjalanan banyak godaan-godaan. Kadang tergoda untuk menyembah berhala. Karena berhala suku-suku tertentu, wah menarik, punya kuasa. Mereka cepat ikut dan tertarik. Nah, sebab itu firman menegaskan, kuatkan, teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati. Jangan sembrono. Dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah kecut dan tawar hati. Nah, kadang-kadang melihat suku-suku tertentu yang suka berperang menyerang mereka, suku yang kuat, mereka kecut, mereka tawar hati. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah, Allah yang maha dahsyat, maha kuat, yang berulang kali memberikan kemenangan bagi mereka. Tetapi ketika dihadapkan dengan tantangan di depan, dihadapkan dengan suku bangsa yang kuat yang akan menyerang mereka,
dihadapkan dengan tingkat kesulitan, maka mereka langsung tawar hati, kecut hati, dan mereka lupa siapa Tuhan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah berikan firman-Nya, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan. Jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan, teguhkan hatimu. Tetapi mereka lupa firman Tuhan. Ketika ada masalah, mereka lupa Tuhan, mereka lupa firman Tuhan, bahkan cenderung menyimpang ke kanan, ke kiri, mencari pertolongan kepada dewa-dewa sekitar, dan seterusnya. Jadi seringkali ketika dalam persoalan, menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup, mereka cepat melupakan Tuhan. Jika lupa Tuhan, maka lupa jalan yang benar, sehingga tersesat, salah, dan mereka semakin berdosa di hadapan Tuhan, dan semakin Tuhan hukum. Sudah banyak Tuhan ingatkan, sudah banyak diperingatkan, ada nasihat, bahkan ada mujizat, mereka sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Tetapi tetap saja ketika ada masalah baru, maka mereka juga melakukan kesalahan yang baru karena mereka tidak bergantung pada Tuhan. Sebab itu, maka Tuhan ingatkan di sini, firman Tuhan menegaskan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita terus mengingat firman Tuhan, tidak cepat melupakan firman Tuhan. Sehingga ada tantangan, ada masalah, ada rintangan hidup, ada godaan. Ingat, Tuhanku adalah Allah yang dahsyat. Tuhanku Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong saya, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya, sehingga tidak salah. Nah, sebab itu karena bangsa ini cepat sekali melupakan Tuhan, maka diingatkan, ditegaskan bahwa ingat, renungkan firman Tuhan siang dan malam, siang dan artinya apa? Terus menerus. Dan ini pun merupakan peringatan bagi kita sebetulnya, bahwa kita pun sebagai manusia sama. Kita susah ingat, cepat lupa. Nah, supaya tidak susah ingat dan tidak cepat lupa, maka harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus menerus ingat firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika ada rintangan hidup, ketika ada masalah, kita dikuatkan, diteguhkan. Ketika kita sedang dalam masa down sekali, merasa tidak berdaya, merasa tidak bertenaga, dan rasanya sudah habis Tuhan. Habis, tapi ketika kita ingat firman Tuhan yang masuk di dalam pikiran, yang sudah kita ingat terus menerus, yang kita hafalkan, maka ketika kita dalam masa jatuh di bawah, saat kita jatuh, Roh Kudus bekerja, mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita hafal, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Ingat, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Waktu kami dicobai, maka Tuhan berikan kekuatan dan jalan ke luar. Sehingga kita sanggup lagi, kita kuat lagi, kita semangat lagi. Karena kita yakin bahwa apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan, artinya kita sanggup. Kalau Tuhan tahu kita tidak sanggup, Tuhan tidak akan mengizinkan kita mengalami rintangan, tantangan hidup seperti itu. Artinya adalah, kalau saudara atau Bapak Ibu sekalian saat ini sedang mengalami rintangan hidup, tekanan hidup, percayalah bahwa Anda pasti mampu menghadapi itu. Engkau pasti berhasil. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan rintangan hidup melebihi kekuatan kita. Sehingga waktu kita mengalami rintangan, Tuhan pasti menolong. Sehingga kita terus semangat. Nah, itulah sebabnya ditegaskan ulang-ulang bahwa kuatkan, teguhkan hati. Bagaimana supaya kuat dan teguh? Ya, kembali ingat firman Tuhan. Berdoa, menyerah kepada Tuhan. Berserah, menyerah kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau kita mengingat Tuhan, mengingat firman Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka kita selalu punya kekuatan. Kita kuat dan teguh. Kalau kita hidup dalam doa dan firman Tuhan, maka kita tidak susah mengingat janji Tuhan, tidak susah mengingat perkataan Tuhan, tidak susah mengingat firman Tuhan, dan tidak cepat melupakan janji Tuhan, tidak cepat lupakan firman Tuhan. Sehingga kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam, maka sudah ada kekuatan baru bagi kita. Ada berkat yang baru, semangat yang baru. Sehingga dalam perjalanan yang cukup panjang, kita tidak cepat goyah, kita tidak cepat bimbang. Saudara sekalian, perjalanan ini yang cukup panjang, 40 tahun dalam perjalanan ini. Ada banyak rintangan,
ada banyak bahaya. Bayangkan dalam perjalanan hidup kita. Kita pun saat ini mungkin dihadapkan banyak rintangan tantangan hidup. Mungkin tidak sampai 40 tahun. Mungkin bahkan lebih atau kurang. Tapi apapun yang terjadi, ketika kita melihat tantangan dan rintangan hidup, ingat bahwa Tuhan menolong kita. Firman Tuhan meneguhkan kita. Sebab itu, supaya kita tidak jatuh ketika menghadapi rintangan hidup, supaya kita jatuh menghadapi cobaan, maka selalu ingat Tuhan. Ingat firman-Nya. Kalau mengingat firman Tuhan, bergantung pada Tuhan, maka firman Tuhan menegaskan, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Nah, bagaimana supaya kita beruntung berhasil? Ingat firman Tuhan, bergantung pada Tuhan. Walaupun awalnya kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tapi pada akhirnya engkau berhasil melewati rintangan. Pada akhirnya engkau akan beruntung. Karena apa? Karena mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Nah, sebab itu hari ini mungkin saudara mengalami sampai hari Tuhan, ketika rintangan hidup saya belum selesai. Tuhan, betapa panjangnya penderitaan saya. Betapa lamanya tangisan dan air mata saya. Betapa lamanya Tuhan, harapan saya belum menjadi wujud nyata. Betapa lamanya Tuhan saya menghadapi rintangan-rintangan. Tapi ingat, betapapun lamanya, betapa kuatnya tantangan. Tapi ingat, Tuhan lebih kuat dari semua masalah kita. Firman Tuhan meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, rintangan hidup yang saudara alami, betapapun susahnya, lamanya, pada akhirnya engkau akan berhasil melewati itu dan akhirnya engkau akan beruntung. Ini janji dari Tuhan. Selama kita kuat dan teguh di dalam Tuhan dan firman-Nya, selama kita setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka pada akhirnya, walaupun rintangan hidup banyak, tantangan hidup banyak, sakit penyakit banyak, masalah banyak, tapi pada akhirnya perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Nah, sebab itu supaya kita tidak susah ingat dan tidak cepat lupa, maka harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita beruntung dan supaya kita berhasil perjalanan hidup kita. Supaya Tuhan menyertai kita, maka kita bergantung kepada Tuhan kita, Allah yang hidup. Nah, sebab itu kadang-kadang mungkin kita hampir putus asa dalam hidup ini. Kadang kita merasa bosan. Tuhan, saya bosan minum obat ini, saya hampir putus asa. Tuhan, kapan sakit saya disembuhkan? Tuhan, kapan masalah saya selesai? Sudah 15 tahun, 20 tahun saya berdoa, tapi belum juga Tuhan selesai. Tuhan, tolong keluarga saya. Tuhan, tolong rumah tangga saya. Tuhan, tolong ekonomi saya. Tuhan, tolong anak-anak saya. Betapa panjang perjalanan kita. Tetapi ingat, selama kita bergantung pada Tuhan, menyerah pada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka pada akhirnya engkau akan beruntung, engkau akan berhasil melewati rintangan hidup. Ya, sebab itu firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, jangan susah ingat, jangan cepat lupa, tetapi kuatkan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan kecut dan tawar hati ketika ada masalah, tapi bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bergantung bersama pada Tuhan seutuhnya, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Mari kita hari ini punya komitmen, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bergantung pada Tuhan, maka pada akhirnya semuanya baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita diberkati lewat firman Tuhan, mari saat ini bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Kita juga menaikkan doa syafaat, kita doakan pemerintah kita, bangsa negara, dan seluruh masyarakat supaya dalam hidup ini mengalami kekuatan pertolongan Tuhan dan akhirnya semua mengalami yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapa,
kami ingin memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Biarlah persembahan yang kami berikan pada hari ini sebagai ucapan syukur karena kami telah diberkati, berkenan di hadapan Tuhan, dan berguna untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga tak lupa untuk mendoakan pemerintah kami. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan memberkati, menolong, berikan hikmat di dalam mengatasi berbagai macam masalah di dalam negara kami. Sehingga akhirnya dalam semua aspek negara kami mengalami keamanan dan damai sejahtera. Kami ucap syukur juga penanganan COVID semakin lama semakin baik dan mengalami keberhasilan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga memelihara NKRI ini, Tuhan memberkati sehingga semuanya dikendalikan dengan baik dan masyarakat akhirnya hidup sejahtera dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kau juga menyerahkan untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah. Baik masalah pekerjaan, usaha, ekonomi, masalah rumah tangga, sakit, penyakit, atau apapun yang sedang dihadapi. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong, sehingga akhirnya apapun yang dihadapi, akhirnya dapat ditangani dengan baik, berhasil, dan segala perjalanan hidup mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyerahkan setiap umat Tuhan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai hidupmu di dalam menjawab setiap tantangan dalam hidup ini, sehingga kau berhasil dan perjalananmu senantiasa beruntung sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dalam hidupmu karena mengandalkan Tuhan. Amin.